mengajak pada segenap pengurus Rabithah Al-Alawiyah, baik pengurus DPP maupun Dewan Syura, DPW dan DPC untuk sama-sama menghadiri Mukernas Rabithah Al-Alawiyah tahun 1440 Hijriah 2025 yang insya-Allah akan diselenggarakan di Semarang di tanggal 9 Oktober sampai tanggal 11 Oktober 2025. Ya, terkait tentang seruan kehadiran Mukernas dan konsolidasi organisasi, Mukernas Rabithah Alawiyah adalah forum resmi organisasi untuk menetapkan arah kebijakan internal, terutama terkait penguatan identitas Alawiyin dan penataan administrasi nasab. Berdasarkan dokumen Rabithah Alawiyah tahun-tahun sebelumnya, Mukernas berfungsi sebagai ajang konsolidasi, bukan forum publik untuk perdebatan ilmiah. Dari tahun 2025 menjadi krusial karena isu polemik nasab Ba'alawi kembali mencuat setelah muncul penelitian keimat dan tuntutan transparansi publik seperti PWI-LS, debat kitab Kaya Imat, hingga polemik makam yang ada di Pasuruan. Beberapa tokoh Islam Ormas PBNU bahkan menyampaikan imbauan agar Rabithah mampu menjadi perekat, bukan sumber perpecahan, karena isu nasab sudah berpotensi memicu gesekan horizontal di masyarakat. Analisanya, bagian ini menunjukkan bahwa Taufik Assegaf tidak sekedar mengundang Mukernas, melainkan membangun narasi persatuan di tengah tekanan publik. Seruan hadir bersama di sini bisa dibaca sebagai gerakan pengumpulan kekuatan internal menghadapi gelombang kritik dari luar. Konteksnya, Mukernas Semarang berpotensi menjadi forum konsolidasi legitimasi nasab, bukan verifikasi akademik. Atau sebaliknya, titik balik transparansi sejarah bila Rabithah membuka diri terhadap dialog publik. Dengan demikian, pembukaan ini bukan hanya administratif, tetapi langkah simbolik untuk meneguhkan posisi Rabithah Alawiyah sebagai otoritas tunggal dalam urusan nasab Alawi. Kita mengadakan Mukernas sebagai kepedulian kepada para Alawiyin, anak cucu Rasulullah SAW dalam rangka berkhidmat untuk membahagiakan Nabi kita dan salaf kita as-salihin dengan tema melanjutkan perjuangan salafus saleh untuk kemaslahatan umat. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita balaskan untuk datuk-datuk kita dan juga untuk Nabi kecuali adalah bermanfaat untuk anak turunan mereka dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kapan ajakan hikmah kepada Nabi dan salaf, tema melanjutkan perjuangan salaf tanda kutip merupakan frasa yang sangat khas daripada klan Ba'alawi Hadramaut. Karena sejak abad ke-10 Hijriah mereka membangun legitimasi moral bahwa Ba'alawi adalah penerus spiritual Nabi melalui jalur dakwah dan tasawuf. Namun secara faktual historis tidak ada sumber primer dari kitab manapun sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-9 yang menyebutkan nasab-nasabnya Ba'alawi yang tersambung kepada Ahmad bin Isa. Artinya istilah anak cucu Rasulullah di sini lebih bersifat teologis dan kultural, bukan ilmiah biologis. Kemudian dalam hal ini analisanya adalah kalimat ini secara halus menyiratkan klaim identitas Rabithah Alawiyah melihat dirinya sebagai wadah keturunan Nabi. Namun pernyataan anak cucu Rasulullah menghadapi tantangan logis ketika disandingkan dengan hasil kajian genealogi modern yang menunjukkan bahwasannya celah historis nasab pada generasi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian ketiadaan catatan silsilah primer sebelum abad ke-8 Hijriah, dan bahkan perbedaan hasil DNA Y kromosom pada beberapa keluarga Ba'alawi yang tidak identik dengan garis Quraisy. Dengan demikian, ajakan berkhidmat kepada Nabi dalam konteks ini dapat dibaca sebagai upaya simbolik untuk meneguhkan identitas yang mulai dipertanyakan. Kapan kita diridai oleh salaf-salafnya kita, diridai oleh Nabi, diridai oleh Sayyidah Fatimah, diridai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Husain, maka tentunya itu adalah rambang ridha Allah kepada kita. Karena sesungguhnya Allah juga menitipkan ridhanya kepada ridha sebagian makhluk. Ridha Allah fi ridha walidain,
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menitipkan ridha dan cintanya kepada sebagian makhluknya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu 'alayha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Karena itu Kemudian ridho salaf, ridho Nabi, dan ridho Allah. Kalimat ini mengandung sebuah nilai teologis yang sangat tinggi, namun juga berpotensi menjadi argumen pembenaran sosial bagi struktur Ba'lawi. Dalam sejarah Hadramaut, konsep ridho salaf digunakan untuk membangun hierarki moral di mana keturunan Alawiyin dianggap memiliki darah warisan Nabi. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa klaim ridho turun-temurun sering digunakan untuk mempertahankan status sosial elit, Sayyid kelas di Yaman, bahkan dalam konteks sosial yang feodal. Dalam hal ini, perjuangan daripada Rabithah Alawiyah adalah jantung teologis daripada seruan Taufik Assegaf. Ia menyampaikan bahwa ridho Nabi bisa dicapai melalui ridho keturunannya. Namun disinilah titik paling sensitif dalam polemik nasab. Bagaimana mungkin ridho itu diwakilkan pada garis keturunan jika keabsahan genealogisnya sendiri masih diperdebatkan? Dalam konteks Mukernas 2025, pesan ini dapat dibaca sebagai penguatan legitimasi spiritual di tengah delegitimasi ilmiah. Rabithah Alawiyah mencoba mengkokohkan posisi moralnya. Kami tidak perlu membuktikan nasab dengan dokumen, cukup dengan amal dan ridho salaf. Namun, bagi peneliti dan publik rasional, pernyataan semacam ini justru menegaskan kesenjangan antara iman dan bukti, antara keyakinan dan sejarah. Karena itu kita berharap ridhonya Nabi, kita berharap ridhonya salafus saleh, kita berharap ridhonya kedua orang tua dengan cara kita selain beribadah kepada Allah dengan yang benar, kita berkhidmat kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka, dan termasuk orang dicintai oleh mereka adalah turunan mereka. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang manfaat hidup dunia sampai akhirat, dan nanti dari kiamat kita bisa dibanggakan oleh datuk-datuk kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kesimpulan ini ada dua kemungkinan yang ada terjadi di Mukernas di Semarang. Yang pertama, arena afirmasi, jika Rabithah menegaskan kembali keyakinan spiritual dan mengabaikan tuntutan ilmiah. Atau arena rekonsiliasi, jika Rabithah mulai membuka pintu untuk transparansi sejarah, misalnya dengan menghadirkan peneliti independen dan membuka data nasab secara akademik. Sehingga Taufik Assegaf mengajak kita merenung, ridho salaf, ridho Nabi, dan ridho Allah semuanya berpeluang pada amal, bukan asal-usul. Tapi di dunia modern, kebenaran tak bisa hanya berdiri di atas keyakinan. Mukernas Rabithah di Semarang akan menjadi ujian. Apakah organisasi ini siap menghadapi fakta sejarah atau memilih bertahan dalam selimut retorika yang menenangkan? Kita tunggu jawabannya antara bukti atau bungkam.